Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan ia akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudara yang mengetahui apakah yang menjadi pergumulan saudara pada hari ini? Mungkin ada di antara jemaat yang hadir di sini bergumul dan merasa bahwa hidupnya saat ini penuh dengan duka, penuh dengan ratap tangis, penuh dengan penderitaan. Tetapi firman Tuhan ini bertanya kepada saudara, dalam kondisi kehidupan yang sedang engkau alami, dalam kondisi kehidupan yang sedang engkau perjuangkan, dan engkau akan meninggalkan semua itu menuju kepada sukacita yang dijanjikan Allah kepadamu, apakah engkau mengaku dan menemukan keberadaan Tuhan di posisi tersebut? Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang tidak menginginkan penderitaan.
Dan sudah dipastikan bahwa setiap orang berusaha dengan segala upaya yang memungkinkan dia pikirkan dan dia nyatakan bahwa usaha tersebut boleh meminimalisir, menyingkirkan segala penderitaan yang memungkinkan menurut dia berlangsung di dalam kehidupannya. Kita sebagai pribadi yang percaya, apakah karena upaya dari diri kita sendiri makanya penderitaan tidak berlangsung di dalam kehidupan kita? Makanya pergumulan tidak berlangsung di dalam kehidupan kita? Makanya duka tidak berlangsung di dalam kehidupan kita? Boleh iya, boleh tidak. Tapi yang jelas tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan dirinya menderita. Setiap orang berusaha menyingkirkan penderitaan itu supaya tidak berlangsung di dalam kehidupannya. Tapi yang menjadi pertanyaan besar yang sehubungan dengan penderitaan, apakah Ayub pernah meminta penderitaan yang seperti itu berlangsung di dalam hidupnya? Apakah Ayub tidak berusaha supaya hidupnya baik dan penderitaan tidak berlangsung atau pergumulan seberat itu tidak berlangsung di dalam kehidupannya? Pasti iya. Dan dia tidak menginginkan itu. Dan dia berusaha supaya penderitaan yang sebesar itu tidak berlangsung di dalam kehidupannya. Penderitaan terkadang harus berlangsung. Pergumulan terkadang harus berlangsung. Walaupun penderitaan dan pergumulan itu tidak semua bersumber dari Tuhan. Tapi terkadang penderitaan, pergumulan Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan berlangsung di dalam kehidupan seseorang. Supaya orang tahu bahwa kehidupannya mutlak tergantung kepada Allah. Supaya semua orang tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan segala fasilitas, bahwa kita tidak bisa mengandalkan segala kemampuan, bahwa kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini untuk menindaklanjuti kehidupan kita ke depan. Supaya manusia berusaha mencari Tuhan, supaya manusia semakin diperkaya akan nilai dan mutiara iman dan kepercayaan yang dia dapatkan dengan begitu indah dan sekaligus tidak murahan, tetapi benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat berharga. Apakah saudara pada hari ini sedang menangis? Tidak masalah. Silakan saudara menangis dalam kehidupan saudara. Yang perlu dalam proses tangisan itu, engkau meyakini bahwa engkau bertemu dengan Tuhan dengan luar biasa indah di dalam proses
keberlangsungan tangisan tersebut. Sungguh yang paling memprihatinkan ketika engkau menangis, engkau merasa tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Engkau merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan dirimu. Justru engkau mengklaim bahwa keberadaan Tuhan pergi dan meninggalkan engkau sendirian. Kamulah orang yang percaya yang sungguh sangat memprihatinkan. Jika saudara menangis pada hari ini, lalu saudara meyakini Tuhan ada di samping saudara, ingatlah, saudaralah orang yang paling berbahagia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jika demikian, kalaupun sesekali saudara menangis, syukurilah. Karena ketika engkau menangis, kemungkinan disitulah engkau menemukan Tuhan. Ketika engkau menangis, disitulah engkau tidak mengandalkan dirimu sendiri. Ketika engkau menangis, disitulah engkau mengenal kelemahanmu. Ketika engkau menangis, disitulah engkau menjadi kuat. Ketika engkau menangis, disitulah engkau menemukan mutiara yang tidak ditemukan semua orang sebagai orang yang percaya. Mengikut Tuhan itu adalah misteri. Mengikut Tuhan itu adalah indah. Mengikut Tuhan itu adalah ajaib. Dan kehidupan kita bersama segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah proses keberlangsungan keajaiban, kemujizatan yang berlangsung setiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jangan pernah tidak tersenyum sekalipun engkau menangis. Jangan pernah tidak berharap sekalipun engkau lumpuh dan sepertinya tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan di dalam kehidupanmu. Dalam kondisi seperti itu, yakinilah, temukanlah Tuhan yang ajaib, temukanlah Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupanmu. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, bangsa yang Tuhan kasihi ini puluhan tahun terbuang di Babel. Lalu ketika Tuhan melihat penderitaan ini sungguh sangat luar biasa, melalui kebijaksanaan atau melalui inisiatif Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan kebebasan melalui Raja Quraisy untuk membawa bangsa ini pulang dari ketertindasan, untuk membawa bangsa ini kembali menemukan kemerdekaannya, untuk kembali bangsa ini menemukan harga dirinya, untuk kembali bangsa ini menemukan kedaulatannya. Tetapi ternyata penderitaan itu terkadang tidak seperti yang kita mengerti tadi. Ternyata ketika penderitaan berlangsung secara menahun dalam kehidupan, dalam diri seseorang, efek negatifnya ada. Apa itu? Ketika penderitaan pergumulan berlangsung menahun atau secara terus-menerus dalam kehidupan seseorang, bisa saja penderitaan itu menghilangkan keyakinan dirinya tentang Tuhan. Dia berkesimpulan Tuhan itu tidak ada, bahwa Tuhan itu telah dipeti kemaskan oleh roh penderitaan dunia. Dia tidak akan mampu melakukan apa-apa terhadap diriku sekalipun aku percaya kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika penderitaan terus-menerus atau menahun di dalam kehidupan seseorang,
bisa saja seseorang itu akan menganggap toleran atau bersikap toleran terhadap keprihatinan yang berlangsung di dalam hidupnya, yang sebenarnya harus ia tinggalkan itu dalam hidupnya menuju kepada kehidupan yang lebih baik ke depan. Tolema sonon na mangulukot terus. Kakek saya dari dulu sudah miskin. Kakek dari kakek saya juga sudah miskin. Lalu orang tua saya miskin. Lalu saya juga pada saat ini miskin. Saya tidak mungkin akan menjadi kaya, sebab dari dulu saya sudahlah menjadi orang miskin. Ini adalah kepribadian yang tidak menganggap suasana hidupnya menjadi sebuah keprihatinan terhadap dirinya. Ini adalah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan atau mengaku sebagai orang Kristen, tiap hari ke gereja, dan dia memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi dalam proses perjuangan hidupnya dia sendiri tidak mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu masih ada dan mampu memperbaharui kehidupannya ke depan. Kejiwaan, pemahaman spiritualitas, pengenalan akan Tuhan yang seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Israel ketika itu. Ketika bangsa ini puluhan tahun terbuang, kehilangan hak bicara, kehilangan harga diri, kehilangan kedaulatan, kehilangan segalanya, dan mereka dianggap seperti binatang oleh penguasa yang menguasai mereka, dan sementara orang lain mengatakan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kejadian seperti ini sepertinya tidak sejajar dengan keberadaan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Statusnya baik dari segi keagamaan, tapi mereka adalah orang yang tidak pernah diperhitungkan dalam proses keberlangsungan politik, budaya, atau kehidupan sosial yang berlangsung ketika itu. Lalu mereka kecewa. Mereka mengklaim bahwa Allah itu tidak ada. Atau dengan kesimpulan Bapak Ibu saudara-saudara, mereka kehilangan daya juang, mereka kehilangan daya angkat. Coba bayangkan sebuah pesawat ketika dia hendak take off, lalu tiba-tiba pesawat itu kehilangan daya angkat. Bisa saja dia memiliki daya dorong, dia hanya bisa maju, tetapi dia tidak bisa terangkat meninggalkan landasan tersebut. Seperti itulah bangsa itu. Status mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, atau mungkin status mereka HKBP, jemaat yang baik, jemaat yang peduli. Halai madustus manguluna songos simaruna punap. Hidup kita harus berubah. Hidup kita harus semakin baik. Hidup kita harus semakin sejahtera. Hidup kita harus semakin merdeka, melakukan kepedulian, melakukan kebaikan. Bagaimana kita melakukan kebaikan kepedulian kalau kehidupan kita tidak sejahtera? Sebagai orang percaya, sebagai warga HKBP, percayakah saudara bahwa Tuhan masih berada di pihakmu untuk melakukan, membenahi ini semua? Itulah yang menjadi permasalahan. Dan itulah yang dipergumulkan oleh si Yesaya ketika Nabi Yesaya juga turut serta mengikuti atau mengalami penjajahan atau ketertindasan yang dialami oleh bangsa yang akan dilepaskannya dari pembuangan Babel. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, semakin besar penderitaan yang kamu alami di dalam kehidupanmu, engkau harus sadar, engkau harus semakin dalam menjelajahi perjalanan yang memungkinkan engkau jalani, supaya engkau menemukan keberadaan Tuhan, bekerja, berkarya, melakukan yang ajaib, melakukan hal-hal besar
menyelesaikan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Modal untuk itu adalah apa? Keyakinan. Modal untuk itu adalah apa? Kepercayaan akan kebesaran firman Tuhan yang senantiasa mampu bekerja di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada keterbatasan indera kita, yang melakukan sesuatu keajaiban yang hebat di dalam kehidupan kita. Modal untuk itu apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Keberkenanan kita diam supaya Tuhan melakukan penyelesaian dalam berbagai perkara di dalam kehidupan kita. Demikian firman itu mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, lalu menghasilkan roti kepada orang yang mau makan. Ini adalah suasana yang berlangsung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi mungkin ini tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat ajaib, karena kita telah terbiasa diperhadapkan dengan keadaan itu. Hujan salju yang turun dari langit membasahi bumi, lalu setelah bumi basah, lalu bumi ini berproses menumbuhkan benih, membuat kesuburan, lalu memproduksi tumbuh-tumbuhan, lalu menghasilkan buah, lalu buah ini menjadi roti, atau buah ini bisa saja menjadi makanan kebutuhan umat manusia yang berlangsung di tengah-tengah dunia ini. Silent, pasti, tapi bekerja dengan baik. Terkadang tanpa kamu sadar, Bapak Ibu saudara-saudara, Allah begitu luar biasa bekerja di dalam kehidupanmu. Diam tanpa engkau ketahui. Memiliki kekuatan besar tanpa engkau rasakan. Memiliki keajaiban yang hebat tanpa engkau bisa menikmati itu. Lalu Tuhan mengatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman itu adalah pribadi Allah. Kekuatan Allah ada di dalam firman itu. Eksistensi Allah itu ada di dalam firman itu. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka maka gelap itu terjadi. Segala sesuatu Tuhan cipta, apa yang ada di dunia ini, melalui firman-Nya. Eksistensi atau keberadaan Allah yang kita yakini adalah firman. Dan firman itu telah ada di dalam diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi daging. Gabe daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaun. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Adakah tanda dalam perjalanan hidupmu yang tidak bisa kamu lupakan, dan itu menjadi bukti dan itu menjadi saksi bagi dirimu bahwa Tuhan pernah melakukan keajaiban yang besar dalam kehidupanmu? Ketika engkau bergumul, ketika engkau menangis, ketika engkau lemah dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, lalu pada hari ini kamu bisa katakan kepada orang banyak, kamu bisa katakan kepada Tuhan, inilah bukti
Bagi saya sebagai hamba yang mempercayai Kristus yang luar biasa hebat dalam kehidupan saya, ketika aku lemah, ketika aku tidak mampu, ketika aku tidak berdaya, ketika air mataku habis dari dalam tubuhku, inilah menjadi bukti bagi diriku bahwa Allah itu pernah menyelamatkan diriku tanpa kekuatan yang ada pada diriku, tapi hanya melalui apa? Uluran tangan Tuhan. Tapi hanya melalui apa? Firman Tuhan, perkataan Tuhan yang saya yakini di dalam kehidupan saya. Jadilah keselamatan jadi untukmu, jadilah kesejahteraan jadi untukmu, jadilah sukacita jadi untukmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah nilai kepercayaan. Ido hina argani hapor siao molo dapo mui dingolum. Wah, itu nggak bisa diukur. Itu nggak bisa diukur dengan apapun yang boleh kamu peroleh di tengah-tengah dunia ini melalui usahamu. Tetapi ketika engkau menemukan itu, engkau adalah hamba orang yang percaya yang hebat. Dan itulah kesimpulan yang terakhir ketika Ayub berhasil menyelesaikan segala perkara dalam hidupnya, dan Tuhan mengembalikan segala sukacita yang dulunya membuat dia bersukacita dari segi kemanusiaan. Tapi setelah ia dibimbing, dibina, kemudian dibekali oleh Allah, Ayub mengatakan, "Ya Tuhan, ternyata selama ini aku begitu banyak atau begitu luar biasa berbicara tentang Engkau, tetapi pada hari ini aku sadar apa yang begitu banyak yang saya bicarakan itu kepada orang lain tentang Kau, dulunya itu adalah hanya melalui apa yang saya dengarkan dari orang lain, apa yang saya dengarkan dari pendeta Silaban ketika dia khotbah di HKBP Teladan. Tapi pada hari ini, setelah saya masuk kepada keberadaanmu, walaupun di dalam penderitaan hidupmu, aku telah banyak bercerita tentang Engkau, bukan lagi dari apa yang saya dengarkan dari orang lain, dari khotbah, tetapi melalui apa yang sudah saya alami secara langsung, bersama dengan penderitaanku, bersama dengan genggaman tanganmu. Ternyata Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, dan Engkau adalah Allah yang ajaib. Pulanglah, bergumullah engkau dengan segala pergumulan hidupmu. Aku yakin engkau akan kembali ke tempat ini dengan senyum kesaksian. Amin. Dan jangan menjadi jemaat yang cengeng. Jangan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri supaya hidupmu hebat, supaya engkau jadi berkat, supaya engkau menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk Dia pakai bagai banyak orang. Yakini dan pastikan, apapun yang terjadi dalam hidupmu pada hari ini, katakan, Tuhan benar-benar mengasihiku dan Dia tidak pernah meninggalkan diriku. Amin. Kita